Anak-anakku, kembali lagi dengan Bu Fitri, dan kali ini Bu Fitri akan membahas tentang energi listrik, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Anak-anakku, seperti yang sudah kalian tahu, di seluruh negara yang ada di dunia ini sudah terkena dampak dari arus globalisasi. Manusia-manusia seringkali berlomba-lomba untuk menciptakan alat-alat yang lebih canggih daripada sebelumnya. Dan anak-anakku sudah tahu, alat-alat elektronik yang biasanya diciptakan oleh manusia itu membutuhkan sumber daya untuk menjalankan alat-alat tersebut. Nah, sumber dayanya ini adalah berasal dari sumber daya listrik. Anak-anakku, hampir di seluruh aspek kehidupan kita menggunakan listrik. Dari di rumah, di perkantoran, kemudian seringkali kalian bermain sekalipun menggunakan alat-alat yang membutuhkan energi listrik. Nah, anak-anakku, energi listrik yang sebegitu pentingnya membuat manusia menjadi ketergantungan dengan yang namanya energi listrik. Anak-anakku mungkin bisa membayangkan sehari saja, atau bahkan jangan sehari, 1 jam saja tanpa listrik, mungkin manusia akan kalang kabut kayak gitu, akan bingung gitu, karena ketika itu dia tidak bisa menjalankan rutinitasnya seperti biasanya. Nah, anak-anakku, dengan sejuta manfaat yang dimiliki oleh arus listrik, ternyata energi listrik kita juga memiliki beberapa sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah beberapa pembangkit di Indonesia itu masih mengandalkan yang namanya energi batu bara. Nah, batu bara ini termasuk juga sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui anak-anakku. Karena apa? Batu bara ini diperoleh dari fosil-fosil tanaman dan hewan yang sudah terkubur di dasar laut berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Kemudian akhirnya batu bara ini bisa dipanen dan digunakan kita rakyat Indonesia sebagai bahan baku energi listrik. Nah, anak-anakku bisa bayangkan kayak gitu. Apabila batu bara pada zaman sekarang ini habis, maka bisa dibayangkan adik-adik kalian atau bahkan generasi-generasi mendatang tidak bisa merasakan betapa istimewanya memiliki energi listrik ini. Nah, selain itu, beberapa alat elektronik juga berakibat negatif untuk kelangsungan bumi kita. Salah satunya adalah elektronik berupa AC ataupun kulkas yang dia menggunakan freon, sehingga dia menghasilkan gas buangan yang dapat meningkatkan suhu udara di bumi kita tercinta ini. Jadi anak-anakku, kembali lagi, walaupun energi listrik itu memiliki sejuta manfaat, tapi ternyata energi listrik ini juga memiliki beberapa dampak negatif untuk bumi kita tercinta. Oleh karena itu, anak-anakku, mari kita menjadi masyarakat yang bijak, masyarakat yang cerdas, dan tanggap akan permasalahan bahwasannya kita sebagai warga negara juga dituntut untuk menghemat energi listrik kita. Karena apa? Karena untuk kelangsungan di generasi-generasi selanjutnya, agar generasi-generasi selanjutnya juga bisa merasakan betapa nikmatnya memiliki energi listrik. Nah, beberapa cara yang mungkin simple tapi ini berdampak sangat efektif untuk keberlangsungan listrik kita adalah dengan mengganti lampu pijar yang ada di rumah dengan lampu hemat energi. Bisa dibayangkan, apabila satu rumah mengganti lampu pijarnya dengan lampu hemat energi, maka dia sudah memberikan sebuah sikap untuk menghemat energi. Bisa dibayangkan, di seluruh negara Indonesia ini ada berapa rumah. Ketika semua rumah sudah mengganti lampu pijarnya dengan lampu hemat energi, maka Indonesia di masa mendatang tidak akan mengalami kekurangan sumber daya listrik. Nah, selain menghemat dalam segi lampu, kita juga bisa menghemat dari segi-segi alat elektronik yang kita miliki. Nah, anak-anakku bisa buka di halaman 36 di buku tematik 6D. Nah, di sana ada beberapa alat elektronik yang biasanya anak-anakku punya di rumah. Silakan anak-anakku menuliskan cara yang kalian lakukan untuk menghemat energi listrik dari alat-alat elektronik yang kalian miliki. Itu saja pelajaran hari ini. Bu Guru harap kalian bisa menjadi seseorang yang turut andil untuk menghemat energi yang ada di Indonesia ini, atau bahkan kalian bisa menjadi salah satu pelopor penemu sumber daya listrik yang lebih efisien, yang lebih ramah lingkungan lagi. Sudah, begitu saja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.